Alhamdulillah alladzi amarna bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala mamarrid duhuri wal a'wam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita dan kita masih tetap memegang keislaman kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian kita wajib meningkatkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Wajib meningkatkan pengamalan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib meningkatkan rasa qanaah kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Dan wajib meningkatkan untuk menyiapkan bekal kita untuk setelah kematian. 4 indikator ketakwaan yang jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Abdullah bin Salam ikut mendatangi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu belum masuk Islam. Ketika Rasulullah datang di Madinah, mengundang orang-orang ngumpul, termasuk yang hadir ada Abdullah bin Salam. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah suatu hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Bukan untuk orang Islam saja saat itu. Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maknanya, wahai manusia, tebarkanlah kedamaian, berikanlah makanan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika manusia sedang dalam keadaan tertidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan masuk surga dengan aman. Para ulama menafsirkan bahwa 4 hal ini adalah kebutuhan pokok kita. Kaitannya dengan jaminan keamanan. Afsus salam itu sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Wa at'amut ta'am, jaminan ekonomi, sangat dibutuhkan setiap insan. Wasilul arham, jaminan sosial, sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini adalah jaminan
spiritual. 4 jaminan ini akan menghasilkan tadkhulul jannata bisalam. Anda masuk surga dengan aman. Surga di dunia nyaman hidupnya karena jaminan keamanan, jaminan sosial, jaminan ekonomi, jaminan spiritual, semuanya lengkap, maka bagikan hidup di surga. Ketika kita berpuasa sebulan penuh, di mana Rasulullah pernah menyabdakan, celakalah bagi seseorang manusia ketika memasuki Ramadan dan pergi Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, karena sudah diberikan sarana ampunan oleh Allah di bulan Ramadan khusus. Maka sarana berikutnya ketika hubungan dengan Allahnya aman, maghfirah dari Allah aman, maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana hubungan dengan manusianya indah. Disinilah kemudian di negara kita yang sangat luar biasa, kata para peneliti, manusia-manusia paling religius di dunia adalah diantaranya negeri Indonesia, religius. Dan kentara sekali ketika selesai berpuasa, ampunan dengan Allah, maka berusaha untuk bagaimana berbagi dengan ada yang mudik, untuk melengkapi kebutuhan kita, kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Ketika kita mudik, hakikatnya adalah keinginan untuk bersilaturahim. Ketika bersilaturahim, apalagi kepada kedua orang tua kita, kita bisa birrul walidain. Kalau dengan karib kerabat kita bisa untuk mengokohkan ukhuwah dengan karib kerabat, dan manfaat untuk berbagi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu adalah sangat dibutuhkan ketika mudik. Halal bihalal yang diadakan adalah suatu kesempatan untuk saling berbagi, untuk saling memaafkan, untuk berukhuwah. Sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Bukan saja kita membutuhkan hubungan dengan Allah yang indah, dengan puasa yang luar biasa, hubungan dengan Allahnya kuat, maka hubungan dengan antar manusia harus dikokohkan melalui halal bihalal, silaturahim, mudik dengan niat yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita saling memaafkan, maka intinya bagaimana bisa masuk surga. Karena surga tidak mungkin akan kita masuki sebelum mendapatkan pertama ampunan dari Allah, sebelum hak-hak manusia diselesaikan. Untaiannya surga itu ampunan dulu baru masuk surga. Sebelum dapat ampunan tidak akan masuk surga, akan tertahan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Rabbmu dan menuju surga. Ampunan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Demikian juga di dalam surat At-Tahrim, bahwa kamu sekalian harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga dengan taubatan nasuha Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan barulah setelah dihapuskan kesalahan baru masuk surga. Dan kita ketika hubungan dengan manusia banyak sekali problematika,
banyak kesalahan. Disinilah kesempatan ketika mudik dengan tujuan yang mewah tadi, dalam artian secara spiritual sangat mewah, itu sangat dipentingkan. Maka niatnya ketika kita bepergian jauh untuk menengok ibu kita, bapak kita, keluarga kita, karib kerabat kita, dengan tujuan silaturahim, dengan tujuan untuk bisa berbagi, dengan tujuan untuk saling memaafkan. Di situ urgensinya kita perlu mudik. Pantas kalau ketika selesai Idul Fitri, jutaan mereka berusaha berbagi di kampungnya, bukan untuk menonjolkan kekuatan ekonominya, bukan, tetapi ingin berbagi kepada saudara-saudaranya. Dan ini yang sangat diperlukan. Jangan sampai harta terkumpul di Jakarta kemudian tidak terdistribusikan sampai ke daerah. Itu manfaat. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat, ketika kita saling memaafkan, ketika kita silaturahim, memaafkan adalah jalan menuju surga. Memaafkan adalah jalan menuju ampunan. Kalau ingin diampuni, maafkan orang lain. Dengan memaafkan, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, faman afa wa aslah, kemudian melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, jaminan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita mudik untuk saling memaafkan, untuk halal bihalal, akan menambah kemuliaan kita. Mazadallahu bi'abdin bi'afin illa izzat. Tidaklah Allah akan menambah kepada seseorang dengan pemberian maafnya, kecuali Allah akan memberikan kemuliaan pada orang itu. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq kena ujian, anaknya dibuli, difitnah, bahwa anaknya yaitu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, dianggap telah melakukan selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal karena terlambat ketika pulang dari perang. Dibuli luar biasa. Di antaranya yang membuli adalah orang yang senantiasa diberi makan dan diberi biaya oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Mistah bin Utsatsah. Mistah bin Utsatsah ikut menyebarkan fitnah-fitnah itu, sehingga Abu Bakar jengkel. Saya sekali-kali tidak akan memberikan bantuan lagi kepada dia. Ketika ada informasi bahwa Siti Aisyah lepas dari semua tuduhan, Siti Aisyah adalah suci, maka berjanji untuk tidak memberikan apa-apa kepada Mistah bin Utsatsah yang ikut membuli. Tetapi ditegur oleh Allah, falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hendaklah kau maafkan. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Jadi ketika kita maafkan orang, bagaimanapun juga, maka Allah yang menjawab kita dengan ampunan dari Allah, dengan ampunan yang sangat kita butuhkan untuk masuk surga. Oleh sebab itu, marilah berusaha ketika kita mudik, dalam artian tujuannya harus suci, tujuannya adalah silaturahim, tujuannya adalah untuk berbagi, tujuannya untuk menolong kita. Namun yang tidak mampu, tidak harus silaturahim datang, sebab silaturahim bisa dengan walaupun mengangkat telepon, bisa dengan mengirimkan biaya, dan itu lebih afdol. Ketika hartanya cuma segitu-gitunya, maka harta yang diberikan untuk saudara kita yang kurang mampu di kampung itu lebih afdol daripada harus datang tapi kemudian tidak memberi bantuan kepada saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu
barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala kitabahu al-Qur'an lisanan arabiyyan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua, dan ini adalah hari Jumat di bulan Ramadan dan kita dalam keadaan berpuasa. Insyaallah doa kita mustajab. Maka serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon agar dosa kita yang menumpuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam seluruhnya semoga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon agar senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa menguatkan silaturahim, memberikan jaminan-jaminan bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang kedamaian, bidang spiritual untuk saudara-saudara kita semuanya. Dan ketiga, mohon kepada Allah agar perusahaan di mana kita bekerja mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dan mudah-mudahan bangsa ini seluruhnya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajallu akbar.